Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Buntalas Pero di channel ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan dari Pulau Saya menuju Pulau Kalukalukuang, dan jaraknya itu sekitar 40 mil, dan untuk waktu tempuhnya itu sekitar 5-6 jam kita sudah bisa sampai di sana. Jadi kita sudah persiapkan beberapa peralatan, ada wetsuit, casing waterproof, baterai, long fin, wake belt, pergan tentunya, dan juga tali, dan beberapa peralatan seperti tang, dinema, dan cutter. Jadi rencananya pada perjalanan kali ini kita akan melakukan perburuan di pulau sana. Nama pulaunya itu adalah Pulau Kalukalukuang, ada salah satu pulau kecamatan yang ada di Kabupaten Pangkep, yaitu Kecamatan Lukan Kalmas. Dan itu adalah ibu kota kecamatan dari Pulau Saya juga, teman-teman. Oke, seperti apa perjalanan? Tetap saksikan petualangan hari ini. Let's go. Untuk memudahkan dalam mengangkut semua barang yang dibutuhkan dalam perburuan, semuanya saya simpan ke dalam tas yang lumayan murah, tapi kualitasnya bisa dibilang cukup bagus, teman-teman. Tas ini bisa muat spare gun, long fin, wetsuit, dan beberapa kebutuhan lainnya. Kapasitas tas ini sangat besar, jadi kita tidak usah khawatir barang akan tercecer karena sudah rampung semua dalam sebuah tas ini, teman-teman. Sesaat lagi kapal yang akan kita tumpang itu akan sandar di pulau ini, dan semua peralatan sudah siap, barang-barang sudah kita kemas, sisa menunggu kapalnya. But let's go. Jarak bukan halangan, hasil memuaskan menjadi tujuan. Gas ke pulau lain. Oh ya, kata bapak saya, salamnya buat para subscriber Buntalas Pero, dan terima kasih banyak karena sudah setia di channel ini. Karena tidak adanya dermaga untuk tempat kapal tol laut sandar, jadi proses angkut penumpang ya menggunakan perahu nelayan, teman-teman. Oke kawan, kita sudah siap-siap untuk menuju perintis yang akan kita tumpangi menggunakan perahu nelayan. Alhamdulillah untuk cuaca hari ini cukup bersahabat, jadi proses evakuasi penumpang ke atas kapal jadi sangat mudah. Berbeda jika cuaca lagi buruk, proses naik ke kapal sangat susah sekali. Oke kawan, kita beli tiket dulu. Ya. Kalukuang. Oh, Kalukuang. Berapa orang? 2 orang. 2 orang. Siapa nama? Arifin sama Siska. Kita sudah beli tiket, teman-teman. Untuk tiket per orang ke Pulau Kalukalukuang itu dari Pulau Saya itu 20.000 per orang. Tadi kita sudah beli tiket, dan sekarang saatnya kita unboxing sebuah paket yang baru datang bersama dengan kapal ini. Jadi kita terima paketnya langsung di kapal, teman-teman. Nah, untuk paket yang satu ini juga sangat penting sekali. Ketika kalian para Spero ingin melakukan perjalanan yang jauh dan tidak ingin ribet membawa long fin, karena long fin yang kita punya bisa kita simpan ke dalam tas ini, dan juga beberapa peralatan seperti wetsuit, masker, dan wake belt, semuanya bisa muat dalam satu tas ini, teman-teman. Tas ini memiliki ukuran 100 x 30 cm dengan desain yang ringan, kokoh, dan praktis. Tas ini juga sangat elegan sekali, menambah kepedean dan terlihat sangat profesional.
Terbuat dari kain nilon berkualitas, ruang utama yang cukup luas untuk foot pocket dan blade, serta dilengkapi dengan resleting YKK yang kuat dan tahan lama. Tas ini bisa dijinjing ataupun dijadikan backpack, tergantung selera kalian, yang akan membuat kalian semakin percaya diri untuk aktivitas diving, snorkeling, atau traveling. Oke, setelah selesai panjang lebar menjelaskan tentang tas Longfin ini, yang tidak tahu apakah kalian minat atau tidak, saatnya kita isi kantong tengah dulu karena cacing dan naga dalam perut sudah menjerit. Setelah selesai makan, kita langsung istirahat. Biasa, ular kalau sudah kenyang langsung ngantuk, teman-teman. Kurang dari 30 menit lagi kita akan sampai di Pulau Kalu-Kalu Kuang, teman-teman. Dan sekarang sudah jam 9. Alhamdulillah kawan, kita sudah sampai di dermaga Pulau Kalu-Kalu Kuang. Dan jangan lupa semua barang bawaan kita turunkan dari atas kapal. Dan setelah itu saya akan menuju ke rumah mertua saya yang ada di pulau ini. Untuk jaraknya tidak terlalu jauh, hanya butuh waktu 5 menit kita sudah sampai di sana naik motor, tapi kalau jalan kaki ya beda cerita. Alhamdulillah kawan, kita sudah sampai di pelabuhan Pulau Kalu-Kalu Kuang. Di pulau ini sedang mati lampu. Tidak ada penerangan yang cukup di pulau ini karena beberapa bulan yang lalu PLTS di pulau ini habis terbakar. Dan sampai hari ini masih dalam kondisi gelap gulita. Masyarakat di sini hanya mengandalkan penerangan dari aki rumahan saja. Oke guys, selamat pagi di hari pertama di Pulau Kalu-Kalu Kuang. Dan mari kita jalan-jalan sejenak sambil menikmati indahnya pagi di pulau ini, sambil mengecek spot yang akan kita tempati berburu ikan, teman-teman. Sebelum itu mari kita sedikit mengenal tentang pulau ini. Nama Kalu-Kalu Kuang berasal dari bahasa Makassar yang artinya Pulau Kelapa. Pulau Kalu-Kalu Kuang secara administratif masuk pada wilayah Kelurahan Kalu-Kalu Kuang, Kecamatan Liukan Kalmas, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi Selatan. Pulau Kalu-Kalu Kuang memiliki wilayah seluas 8,4 sekian atau 23,40 km persegi. Pulau ini merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Liukan Kalmas. Pulau Kalu-Kalu Kuang berbatasan dengan perairan Selat Makassar di sebelah utara, selatan, dan barat, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan perairan Pulau Bangko-Bangkoang yang masih termasuk wilayah Kabupaten Pangkep juga dan masih anak desa dari Kelurahan Kalu-Kalu Kuang, teman-teman. Jumlah penduduk yang berdiam di pulau ini mencapai 2.145 jiwa yang terdiri dari 1.001 laki-laki dan perempuan 1.144 jiwa. Ini data diambil dari 2007 yang lalu. Di pulau ini sebagian besar adalah suku Mandar, selebihnya adalah suku Makassar dan suku Bugis. Oke, untuk fakta-fakta lain dari Pulau Kalu Kuang itu masih banyak, teman-teman. Jadi kita tidak usah panjang lebar membahas tentang pulau ini. Setelah mengenal sebagian kecil dari Pulau Kalu-Kalu Kuang, saatnya saya akan membuat pelampung darurat dari beberapa gabus yang hanyut di pinggiran pantai untuk kita jadikan pelampung nantinya saat melakukan aktivitas sport fishing. Setelah beberapa saat proses yang panjang, akhirnya pelampung darurat yang saya buat selesai juga dengan sempurna. Oke kawan, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di channel Buntalas Pero. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali berburu lagi. Dan ini pertama kalinya kita trip di pulau ini. Mudah-mudahan ada hasil ikan-ikan monster yang bisa kita jumpai pada perburuan kali ini. Oke, bagaimana perburuan kali ini tetap saksikan dalam petualangan Buntalas Pero, teman-teman.
Pada perburuan kali ini saya bersama dengan ipar saya yang ada di pulau ini, karena dia juga salah satu penyelam di pulau ini, tapi dia penyelam malam. Nah, ini dia sampan yang akan kita gunakan pada perburuan kali ini. Lumayan masih bagus. Posisi spot kali ini memang agak terkena angin karena ini di mata barat dan angin bertiup dari arah barat, teman-teman. Makanya spot ini ya terkena sekali oleh angin. Para nelayan yang ada di pulau ini juga sudah mulai berdatangan karena melihat kondisi cuaca yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan aktivitas memancing. Jadi mereka kembali. Kita angkat dulu sampan ke pinggir pantai. Guys, besar sekali, Oba. Semakin disekerok semakin banyak airnya. Oke kawan, kita sudah sampai di spot tujuan kita berburu ikan kali ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada hasil hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, satu kata dari saya, di balik ombak yang besar tersimpan jutaan misteri dan kehidupan yang luar biasa. Hari ini saya akan turun lagi ke dalam dunia yang berbeda, menjelajah tempat yang belum banyak orang tahu. Siapkan nafasmu karena perjalanan seru kita dimulai sekarang juga. Let's go! Tidak lama setelah saya mulai menyelam dan mereload semua karet pada spurgun, tiba-tiba langsung dihadang ikan sweatlips, teman-teman, yang sudah berukuran lumayan besar. Tanpa basa-basi saya langsung menembaknya. Tangkapan pertama hari ini sungguh luar biasa. Sepertinya alam sedang berpihak. Di kedalam 3 meteran saya berjumpa dengan giant sweatlips. Ini adalah momen langka. Langsung jackpot, guys. Alhamdulillah. Setelah melumpuhkan ikannya, saatnya kita taruh ke atas perahu karena kita akan terus melanjutkan perburuan ini. Lanjut lagi menyelam ke dasar dengan pelan sambil mengamati di setiap sudut pandangan. Siapa tahu ada ikan target yang kembali terlihat. Tapi sepertinya di sini belum ada target yang terlihat. Jadi kita kembali ke permukaan dulu. Menyelam lagi untuk kedalaman yang saya tempati ini itu di kedalaman kurang dari 8 meteran. Untuk karang di spot ini terlihat masih cukup bagus. Semoga saja ada ikan monsternya. Tidak lama setelah mencapai dasar, yang datang mendekat bukannya ikan target tapi malah ikan monster.
Hiu black tip yang berukuran sudah sebesar batang pohon pisang mendekat. Situasi seperti ini kita harus tetap tenang, jangan lakukan gerakan yang tiba-tiba karena itu bisa memicu ikan hiunya untuk agresif dan mengira kita adalah mangsanya. Jadi saya sarankan Anda untuk tetap tenang saja. Di sisi lain saya melihat ada ikan tuna gigi anjay berukuran sangat besar. Tapi sayangnya ikannya berenang cukup cepat dan saya tidak bisa menggapainya. Ikannya terus menjauh dari saya. Walaupun saya berusaha mendekat, ikannya terus saja menjauh. Semoga di depan sana kita masih bisa berjumpa dengan ikan tuna ini, teman-teman. Dari atas permukaan saya melihat di bawah sana ada pergerakan ikan yang berenang pelan di kedalaman sekitar 10 meteran. Mulai mempersiapkan diri dan mari kita taklukkan ikan ini, teman-teman. Ikan target kali ini cukup tenang, coba diperhatikan. Semakin saya mendekat ke ikannya, ikannya hanya berenang pelan saja. Dan setelah dekat dengan ikan target, spray gun ditembakkan dan boom. Mata panah berhasil mengenai sasaran. Kembali ke permukaan dulu, teman-teman. Ikan yang saya dapatkan kali ini adalah ikan dengan nama latin Letrinus erythracanthus yang dikenal sebagai ikan kaisar berbintik oranye. Biasa juga disebut ikan kaisar bersirip oranye dan biasa juga disebut ikan kaisar berbintik kuning. Wow, banyak juga nama dari ikan ini, teman-teman. Ikan ini adalah spesies terbesar dari 27 spesies dalam genus Letrinus. Tubuhnya berwarna abu coklat gelap dengan bintik-bintik oranye keemasan yang tersebar. Ikan ini memiliki moncong pendek, terdapat garis-garis kecil terang yang gelap pada tubuhnya yang tampak tidak jelas. Ikan ini memiliki mata yang sangat besar, membantunya mencari mangsa di dalam kegelapan. Bergeser 100 meter dari spot tadi, di sini saya bertemu dengan kawanan ikan giant sweat lips yang berenang pelan di bawah sana. Dan untuk kedalaman di spot ini hanya 6 meteran saja. Wow, sungguh luar biasa pulau ini. Di pulau ini ikan-ikan masih melimpah ruah, walaupun di beberapa tempat ada beberapa karang yang sudah rusak. Tapi di spot ini masih sangat bagus sekali, teman-teman. Di bawah sini setidaknya ada 6 ekor ikan giant sweat lips yang saya jumpai. Dan untuk ukurannya juga sudah lumayan besar-besar. Setelah menentukan target yang sedikit lebih besar dari beberapa temannya, spray gun langsung ditembakkan dan buah! Mata panah berhasil mengenai sasaran. Untuk ukuran ikan yang saya dapatkan kali ini itu lebih besar daripada ikan yang pertama saya dapatkan. Untuk bobotnya setidaknya di kisaran 4 kg, teman-teman. Saya kembali menyelam menelusuri area batu yang ditempati ikan giant sweat lips tadi. Tapi ikannya sudah tidak muncul lagi. Biasanya mereka bersembunyi dan masuk ke dalam batu karang, teman-teman. Tapi di dalam sana juga sangat gelap. Jadi saya juga tidak membawa senter untuk melihat ke dalam lubang batu ini. Jadi kita biarkan saja. Di sisi lain saya berhasil mendapatkan ikan baronang yang berukuran sudah sangat besar. Ya setidaknya 8-9 jarian. Dan untuk jenisnya itu berbeda dengan ikan baronang yang biasa kita jumpai. Ikan baronang yang satu ini adalah ikan baronang rantai-rantai. Kembali melanjutkan perburuan, di sini saya berjumpa dengan ikan sunuk tongsing atau biasa disebut ikan kerapu sunuk merah. Saya mencoba menembaknya, tapi sayang tembakan saya meleset. Padahal ukurannya sudah lumayan besar, teman-teman.
gagal lagi kita makan enak. Kali ini saya mengejar ikan kakap merah, untuk jenisnya sama dengan yang saya dapatkan. Tapi ikannya sepertinya menyadari keberadaan saya sehingga dia menjaga jarak. Semakin saya mendekat, ikannya juga semakin jauh. Saat ini ombak semakin besar dan arus juga sudah mulai terasa. Tapi tetap semangat melanjutkan perburuan. Di sini saya kembali mengejar ikan sunu gunting, tapi ikannya tak kunjung berhenti dan susah mendapatkan jarak tembak. Ikannya terus berenang menjauh walaupun sudah menggunakan teknik kamuflase bersembunyi di balik bebatuan, tapi ikannya sangat liar sekali, teman-teman. Dari atas permukaan saya melihat ada 2 ikan trevally yang berenang manja di bawah sana. Turun mendekat ke ikannya dan setelah mendapatkan posisi tembak yang bagus, pergan ditembakkan dan boom, sasaran berhasil didapatkan. Di bagian barat dari spot ini yang berjarak sekitar 1 km, saya berjumpa dengan batu karang yang dihuni banyak ikan. Di antaranya ikan sweat lips macan, ikan tompel, ikan kipas, dan beberapa ikan hias lainnya. Karang di sini juga masih sangat bagus, makanya masih dihuni banyak ikan. Di sini rencananya saya ingin menembak 1 ekor dari ikan sweat lips ini, tapi saya tidak mendapatkan momen tembak yang bagus dan saya juga sedikit agak ragu. Karena ombaknya sudah tidak bersahabat, jadi kami memutuskan untuk mengakhiri perburuan kali ini. Sudah mulai kencang, jadi kita memutuskan untuk kembali saja. Kita tunggu cuaca kita tunggu kondisi cuaca membaik, baru kita lanjut berburu lagi. Jadi saya memutuskan untuk langsung naik ke atas sekarang, karena untuk naik ke sampan tidak memungkinkan kita berdua. Bisa saja kita tenggelam, teman-teman. Jadi jalan satu-satunya adalah naik ke karang.
biar aman. Kata-kata dari saya, laut memberikan yang terbaik bagi mereka yang menghormatinya. Ingat, kita bukan hanya pemburu teman-teman, tapi juga penjaga. Ambil secukupnya, nikmati hasilnya, dan jaga selalu kelestariannya agar anak cucu kita nanti juga bisa merasakan keindahan ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di perburuan selanjutnya. Ketemu rimai. Oke kawan, alhamdulillah kita sudah sampai di pinggir pantai tempat start kita tadi. Ya, lumayan perjalanan hari ini. Luar biasa teman-teman. Alhamdulillah kawan, inilah hasil hari ini. Awal dari spear fishing kita di Pulau Kalu-Kalukuang. Ada ikan kakap merah. Ada 2 ekor giant sweat lips ukuran sedang juga, dan sweat lips. Ya, lumayan. Mantap guys. Oke. Kebetulan di pulau ini juga ada pembeli ikan. Jadi untuk hasil yang kita dapatkan itu kita timbang teman-teman. Dan untuk harga yang kita dapatkan itu 128.000. Di nota ini tidak ada tertera harga per kilonya, tapi kalau dihitung-hitung harga per kilonya untuk ikan giant sweat lips itu 12.000. Sedangkan untuk ikan kakap merah yang kita dapatkan itu harganya 14.000. Oke teman-teman, itulah dia hasil penjualan ikan yang kita dapatkan. Terima kasih. Saya Bung Talas Pero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.